Halo guys, kembali lagi bersama Mimin. Di video part kedua ini akan melanjutkan serial drama Connect. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk disubrek dan nyalakan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Dongsu berakhir diinterogasi oleh kepolisian. Mau tak mau ia pun memberitahu identitasnya. Polisi menanyakan kenapa Dongsu terus muncul dalam kasus kematian orang-orang akhir-akhir ini dan keterkaitannya dengan kasus karya seni mayat yang sangat tumpang tindih. Dongsu dengan berat hati harus berkata jujur kepada mereka jika penglihatannya saling terhubung dengan si pembunuh berantai. Memang sulit dipercaya bagi orang awam untuk mempercayai semua ucapannya yang mungkin dianggap gelo. Pada akhirnya Dongsu mengatakan semuanya dengan kejadian yang tumpang tindih ini kepada detektif Choi. Tapi sebelum itu Dongsu tak ingin mengatakannya di ruangan interogasi. Singkatnya, Dongsu memperlihatkan akan kemampuannya melukai dirinya sendiri. Dalam hitungan menit, ia berhasil mengembalikan keadaan seperti semula. Dongsu mengatakan kalau dirinya baru mengetahui jika tubuh itu disebut dengan istilah Connect, manusia abadi yang tak dapat mati. Namun sayangnya detektif Choi masih tetap pada prinsipnya, menangkap dan mengungkap sindikat kejahatan. Ia akan tetap menginterogasi Dongsu, meski detektif Choi mengetahui rahasia besar dari Dongsu. Padahal situasi Dongsu sekarang sangatlah genting dengan ia harus segera menyelamatkan ketiga bocil yang sedang diburu oleh Jin Sup. Dongsu pun marah dengan para polisi menipunya dan bersikeras akan tetap menahannya. Mau tidak mau Dongsu harus melakukan sesuatu agar ia keluar dari tempat itu. Dengan kemampuannya tersebut, Dongsu memilih untuk melompat dari atap gedung. Detektif Choi sangat tercengang dengan apa yang dilihatnya barusan. Sedangkan Jin Sup ingin mengetahui semuanya tentang mata siapa yang ditransplantasikan kepada dirinya. Dengan jiwa psikopatnya, ia berhasil menakutinya untuk berkata jujur. Pada akhirnya Jin Sup mengetahui jika mata yang digunakannya adalah mata dari seorang Connect, manusia yang memiliki jiwa keabadian. Scene kembali sebelum operasi transplantasi mata. Saat itu Jin Sup mendatangi tempat malpraktek ilegal dengan tubuh terluka, meminta sang dokter untuk mengoperasinya. Kebetulan hari itu si dokter mendapatkan korban yang tak lain itu adalah Dongsu. Namun si dokter dikejutkan dengan kejadian yang tak terduga. Dan saat itulah ia mengetahui jika Dongsu adalah keturunan ras baru manusia bernama Connect. Lalu ia pun mengujinya pada tubuh Jin Sup. Setelah mendapatkan semua informasi yang ingin ia ketahui, antara Dongsu dan manusia Connect tak membuatnya untuk mengampuni sang dokter. Ia pun membunuhnya, sekaligus menjadi bahan karya seni mayat berikutnya. Ketua geng dari sindikat perdagangan organ manusia masih mencari keberadaan sang dokter yang belum juga ditemukan sampai sekarang. Dan kebetulan anak buahnya melaporkan jika Jin Sup juga hilang, belum kembali ke rumahnya. Dari arah belakang, Irang ternyata mengikuti Kang Wujin dari komplotan tersebut. Sayangnya di tengah perjalanan aksinya terbongkar. Kini nyawanya dalam bahaya dengan Kang Wujin mengancamnya. Tiba-tiba keadaan justru berbalik di mana Irang adalah seorang Connect, sama halnya dengan Dongsu. Selama ini ia menyembunyikan identitasnya pada semua orang agar bisa menemukan rasnya sesama manusia abadi. Dongsu kini menebar teror di sekolahan dasar untuk menghentikan tindakan dari kekejaman Jin Sup. Sehingga para polisi memberitahukan pemberitahuan kepada publik bahwa ada seorang teroris yang berkeliaran di luar sana. Tindakan dari para polisi ini yang tak lain dan tak bukan untuk menangkap kembali Dongsu. Hal itu diketahui oleh Jin Sup dengan tindakan yang dilakukan oleh Dongsu, mencoba menghentikan tindakannya. Terlepas dari apapun itu, Dongsu sangat senang dengan penyanyi J meninggalkan komentar di channelnya, bahkan memuji karyanya tersebut.
Mendadak Dongsu kembali terhubung pada Jin-sup memintanya untuk segera menghubunginya. Rupanya Jin-sup menantang Dongsu untuk mencari tahu tentang segalanya dan membuat Dongsu masuk dalam perangkapnya. Keesokan harinya, Irang menyuruh Dongsu untuk meninggalkan tempat tinggalnya karena ia dalam bahaya. Lantas Irang mengajak Dongsu untuk tinggal di markas persembunyiannya, yaitu sebuah bioskop terbengkalai. Singkat cerita, Irang pun akhirnya mengungkap jati dirinya kepada Dongsu bahwa ia tak jauh beda dengannya. Awalnya Dongsu sedikit kesal dengan tindakan Irang yang membohonginya selama ini. Namun Dongsu merasa senang karena ia tidaklah sendirian hidup di dunia ini, karena terlahir menjadi manusia berbeda. Kemudian Shin memperlihatkan masa lalu dari Irang yang sejak kecil memiliki kelemahan. Dan alasan inilah kenapa ia terus memakai plester hingga sekarang. Tapi keadaan berubah setelah ia bertemu dengan Dongsu. Keduanya resmi menggabungkan gen mereka yang menyatu satu sama lain. Di malam harinya, Jin-sup kembali mencari mangsa. Kali ini, ia berdandan seperti Dongsu, memakai penutup mata. Jin-sup tak segan melukai penyanyi J dan temannya. Selain itu, ia juga menculik penyanyi J untuk memancing Dongsu. Kebetulan Dongsu bermimpi buruk dengan ia melihat karya seni mayat dari Jin-sup. Ia lalu kembali terhubung dengan Jin-sup dan melihat tindakan gelo dari Jin-sup melukai penyanyi idolanya. Dengan penuh luka di sekujur tubuhnya, penyanyi Jet dipaksa untuk terus bernyanyi lagu yang ia aransemen ulang. Namun naasnya Jin-sup tak puas dengan senandung yang ia dengarkan. Hal itu disaksikan langsung oleh Dongsu dengan aksi kekejaman yang dilakukan oleh Jin-sup. Semua permasalahan yang dilalui oleh Dongsu nampaknya tidaklah mudah. Kali ini ia kembali diteror oleh geng organ, kembali mengancamnya. Dengan mereka menunjukkan sebuah rekaman video, memperlihatkan bosnya sudah terkapar lemas penuh dengan luka. Di waktu yang bersamaan, sekelompok geng organ juga mengetahui markas mereka. Melihat kejadian yang tumpang tindih, Irang menyuruh Dongsu untuk segera pergi menyelamatkan si kakek. Tentu saja Irang akan menghadapinya sendirian. Dengan santainya, Irang menjawab semua pertanyaan mereka. Selain itu, ia memberitahu jika Kang Woo-jin sudah tewas. Ia pun berbohong pada mereka jika Jin-sup-lah adalah pelakunya, sekaligus memberitahu identitas Jin-sup yang merupakan pembunuh berantai berdarah dingin. Tapi salah satu dari mereka kesal dengan omong kosong yang dikatakan oleh Irang. Pada akhirnya, identitas dari Irang akhirnya terbongkar di depan semuanya. Aksi baku hantam pun tak terelakkan. Sedangkan Dongsu harus dihadapkan dengan kondisi si kakek cukup parah. Dari arah belakang, pria bertubuh besar berhasil membuatnya tak sadarkan diri. Lalu mendadak Dongsu sadarkan diri dan melihat situasi genting dengan si kakek akan dibunuh. Dongsu pun berhasil melawannya. Namun kenyataannya semua orang tak ada yang menerima kehadirannya di dunia ini. Bahkan masih menganggapnya sebagai seorang monster. Lantas ia pun murka karena selalu dianggap salah satu monster mengerikan yang menjadi parasit. Sayangnya Dongsu yang bukan tipe pendendam, ia tak berani membunuh seperti yang mereka lakukan. Walau sudah dianggap sebagai monster, Dongsu masih punya hati nurani. Ia tetap membantu si kakek. Bahkan meminta maaf atas kesalahannya, ia menjadi terluka karenanya. Terlepas dari kejadian mengerikan ini, si kakek rupanya tetap mempercayai Dongsu. Sekaligus ia akan mengurus jasad keduanya. Di satu sisi, Jin-sup mulai kesakitan dengan penyakit yang ia derita sangatlah menyiksa dirinya. Bahkan hidupnya tak lama lagi. Ia pun mulai berhalusinasi melihat sosok Dongsu di rumahnya. Dan menunjukkan respon tak terduga dengan ia membayangkan sedang memeluk Dongsu. Selain itu, ia menggambarkan sketsa wajahnya bersama Dongsu
terlihat mirip satu sama lain dan saling melengkapi dengan keduanya bukanlah orang biasa. Tak lama jasad dari Kang Wujin akhirnya ditemukan oleh para polisi. Tetapi para polisi menemukan bukti kamera tersembunyi yang tidak diketahui oleh Irang sebelumnya. Pada akhirnya Dongsu menyalahkan dirinya sendiri dengan orang-orang yang dikenalnya harus terluka karenanya. Irang mencoba menguatkan Dongsu dengan ia memuji tubuhnya bahwa lebih hebat dari ras baru manusia sebelumnya. Irang berkata manusia lama takut pada kita dan menyebut kita monster, atau mereka mencoba menguasai tubuh kita. Salah satunya adalah Dongsu menderita karena kemampuannya dan hidup bersembunyi. Meski demikian, Irang nampaknya berbeda pandangan dengan Dongsu. Ia bertekad akan menaklukkan dunia dan menguasainya, meski dunia yang mereka tempati tak menerima kehadirannya, serta menerima kenyataan bahwa ia terlahir sebagai ras baru manusia abadi, sekaligus akan merencanakan pandangan konek yang mendominasi ras manusia yang mulai berevolusi. Para polisi berhasil menemukan bukti dari kamera tersembunyi yang mengarah pada Jin Sup. Ditambah kabar hilangnya penyanyi Jet sudah tersebar. Singkat cerita, di malam harinya Dongsu datang sendirian menerima tantangan dari Jin Sup untuk datang ke tempat yang ia sebutkan. Akan tetapi Jin Sup sudah memasang perangkap bagi Dongsu. Ia memasang gas beracun untuk membunuh Dongsu. Kini Dongsu dalam kondisi sakaratul maut. Dengan perlahan ia akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di depan Jin Sup. Namun keadaan berbalik. Dongsu yang notabene adalah sosok konek manusia abadi, ia kembali bangkit dari kematiannya. Jawaban yang ingin diketahui oleh Jin Sup akhirnya terjawab. Lantas ia pun menculik Dongsu dengan mengikatnya sangat kencang, dan tubuhnya dipenuhi oleh tali agar ia tak bisa melepaskan diri. Tak lama Dongsu sadarkan diri. Ia pun mengetahui alasan dari Jin Sup membunuh semua orang. Ternyata Jin Sup berencana ingin mengambil salah satu bagian tubuh Dongsu untuk menjadikan tubuhnya menjadi tubuh yang abadi. Dan secara kebetulan mereka bertemu, membuat Jin Sup berpikir jika mereka harus bekerja sama yang awalnya aku kini menjadi kita. Tentu saja Dongsu menolak ajakan dari Jin Sup yang berpikir tak waras. Hal itu membuat Dongsu menjadi kebingungan dengan ia terpengaruh dari Jin Sup. Kemudian scene beralih pada Irang yang mendatangi wahana permainan terbengkalai. Tapi sebelumnya ia menyadari sedang diikuti oleh sindikat dari komplotan organ. Dengan mudahnya ia membunuhnya. Dan ternyata Irang tak sendirian. Rupanya ada satu lagi ras manusia baru konek yang telah senior hidup lama di dunia ini, tapi menyembunyikan identitasnya. Kini mereka pun bekerja sama untuk mencari tempat tinggal yang layak dari sebelumnya. Irang bersama seniornya mendatangi malpraktek ilegal untuk membalaskan dendam pada mereka. Baku hantam di antara kedua kubu tak terhindarkan. Pada akhirnya tetap saja dimenangkan oleh si manusia abadi. Seberapapun upaya geng organ untuk melawan mereka, pada akhirnya mereka berakhir mengenaskan di tangan keduanya. Para polisi menemukan aksi penyamaran dari Jin Sup yang bersandiwara menjadi Dongsu dengan ia menirunya dan sekaligus pelaku dan penculikan penyanyi Jet. Kini mereka memburu Jin Sup karena kejahatan yang ia lakukan dan dalang dari pembunuhan berantai. Akhirnya topeng dari Jin Sup terbongkar. Di sisi lain Dongsu dibawa ke markas Jin Sup. Ia pun melihat sang dokter yang telah membedahnya yang kini akan segera menjadi deretan dari koleksi Jin Sup. Dan masih berpikir ingin menjadi bagian ras manusia abadi seperti Dongsu. Dengan keduanya sangatlah cocok untuk digabungkan menjadi satu. Jin Sup terus membujuk Dongsu untuk menjadi bagiannya. Hal itu membuat Dongsu sangat marah dengan Jin Sup terus bicara omong kosong. Sesuai janjinya, ia datang karena ingin menyelamatkan penyanyi J yang harus terlibat dalam permasalahan tumpang tindih ini.
Pada akhirnya Dongsu mengatakan kalau dirinya adalah gitaris kesepian yang menyanyikan lagu yang diaransemen oleh penyanyi J. Tiba-tiba Jin-sup memotong jari Dongsu karena dia terlalu bertele-tele menjelaskan rahasianya. Tak sampai di situ saja, Jin-sup juga memotong jari dari penyanyi J untuk membuktikan makhluk keabadian ada di dunia ini. Ia pun sangat bahagia menukar jari keduanya yang kini kembali tersambung tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Lalu Jin-sup membuat pilihan bagi Dongsu, manakah yang harus ia pilih antara menyelamatkan penyanyi idolanya atau bekerja sama dengan Jin-sup menjadi satu. Namun naasnya Jin-sup tetap melukai penyanyi Jet. Kini keduanya ditempatkan di ruangan pendingin. Dongsu pun gagal mengungkap identitas psikopat karya seni mayat dan menyaksikan sendiri penyanyi idolanya tewas di depan matanya. Seketika Dongsu sangat terpukul dengan penyanyi Jet mati karenanya terlibat dalam permasalahannya. Kini Dongsu menaruh dendam pada Jin-sup. Ia bertekad untuk melepaskan semua ikatannya, tak peduli dengan kondisi tangannya terputus. Tak lama datanglah Irang bersama seniornya. Ia pun dikejutkan dengan hal yang tak terduga. Tiba-tiba Jin-sup mengetahui jika Irang adalah ras manusia abadi. Ia pun bertanya apakah tubuh mereka bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Irang menjawab pertanyaan dari Jin-sup. Ia juga penasaran dengan Jin-sup apakah ia ingin membuat adonan orok untuk memperluas generasi konek. Ataukah Jin-sup berencana mengambil tubuh dari Irang dan membuat orok dengan Dongsu. Baku hantam kembali tak terhindarkan di antara keduanya. Sayangnya, Irang cukup kewalahan menangani si pembunuh ini yang lebih kuat darinya. Di waktu yang sama, kedua polisi berhasil melacak lokasi dari Jin-sup. Sehingga Jin-sup memutuskan untuk bersembunyi. Tidak diketahui maksud dari Irang yang akan mengubah dunia. Kini semuanya akan diserahkan pada Dongsu untuk balas dendam pada Jin-sup. Tak peduli apa yang akan dilakukan oleh Dongsu kepada Jin-sup. Namun naasnya detektif Park berakhir mati di tangan Jin-sup. Sementara itu, detektif Choi harus melawan konek senior yang lebih berpengalaman. Ia pun tak bisa membunuhnya. Bagi Irang, membunuh orang tidaklah mudah sekalipun itu harus membunuh seorang polisi agar identitas mereka tidak terbongkar. Kini sekarang giliran Dongsu untuk melawan balik Jin-sup, untuk merebut kembali mata kanannya. Tapi itu tidak mudah. Dengan Jin-sup mengetahui kelemahan dari Dongsu, ia menyanyikan lagu ciptaan dari Dongsu. Selain itu, berulang kali menembak Dongsu, namun ia tak bisa disingkirkan. Pada akhirnya Dongsu berhasil merebut mata kanannya kembali. Sayangnya, ia tak bisa membunuh Jin-sup untuk menuntut balas dendam padanya atas kejahatan yang dia perbuat. Karena detektif Choi menghentikan tindakannya. Ia pun berkata sama saja dengan dia menjadikan seorang pembunuh. Dengan dia berencana akan menghilangkan nyawa seseorang. Singkat cerita, Dongsu bersama Irang kini dikepung pihak berwenang. Keduanya terjebak dalam situasi sulit. Akan tetapi, penyanyi Jet dan Jin-sup terkontaminasi dengan gen makhluk keabadian. Series pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.